Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman ya? Maaf agak telat sedikit. Jadi memasuki pandemi COVID-19 ini, vitamin D seakan-akan menjadi vitamin primadona. Semua orang membicarakan peran dari vitamin D baik untuk meningkatkan imunitas maupun untuk melawan COVID-19, katanya bisa. Padahal sebenarnya dari data sendiri, 98% penduduk dunia ini mengalami defisiensi vitamin D. Jadi memang defisiensi vitamin D ini sudah menjadi suatu pandemi dari sebelum pandemi COVID-19 dan berlangsung cukup lama. Kemudian di bagian obstetri sendiri, jadi beberapa kali pertemuan kongres dan segala macamnya itu dari obstetri memang 5 tahun sudah banyak dilakukan penelitian tentang si vitamin D ini, khususnya untuk ibu-ibu hamil, untuk pencegahan penyakit metabolik pada ibu hamil seperti preeklamsia, diabetes mellitus dalam kehamilan, kemudian defisiensi vitamin D pada ibu hamil juga dapat meningkatkan risiko kelainan neurovaskular dari si bayi seperti autisme atau ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Gitu. Jadi memang sebenarnya perannya ini sangat banyak. Di bagian pediatri kebetulan saya juga punya anak waktu itu baru lahir, sekarang 3 tahun, dan dokter anaknya juga menyarankan untuk melakukan memberikan suplementasi vitamin D juga gitu. Jadi di sini saya jadi mulai penasaran, kok ternyata bukan di obstetri saja gitu, tapi juga di pediatri, kemudian di penyakit dalam juga sudah mulai dilakukan penelitian, dan sampai beberapa bulan terakhir ini saya menjadi follower dari Dr. Henry Suhendra, spesialis ortopedik dan traumatologi, yang sering sekali sharing masalah ilmu tentang vitamin D di Instagramnya. Jadi awalnya saya mengenal beliau dari anaknya, jadi saya teman anaknya, kemudian saya sebenarnya murid anaknya sih. Kemudian saya pernah lihat Niko anaknya sempat post tentang papanya yang sebenarnya udah nggak lagi muda tapi olahraganya tuh masih weightlifting gitu. Wow, ini inspiring sekali dokter ini. Kemudian saya follow sejak itu mungkin 2 bulan 3 bulan lalu, dan sejak itu saya jadi suka nonton tuh IGTV-nya gitu, karena beliau suka share tentang vitamin D, kemudian tentang quattro vitamin. Apa itu quattro vitamin? Nanti kita tanyakan langsung dengan beliau. Kemudian di akun IGTV, Instagramnya juga beliau aktif mengedukasi masalah penyakit-penyakit tulang, terutama karena beliau adalah spesialis ortopedi. Nah, saya merasa terhormat sekali karena Dr. Henry ini bersedia uh, hadir di IG Live saya. Saya mau bacain CV-nya dulu ya dok, bentar ya. Jadi beliau ini lahir di Makassar, 8 Januari 1955. Jadi hitung sendiri usianya. Beliau merupakan best graduate at National Orthopedic Board Exam di tahun 1992. Menyelesaikan sekolah medical doctor di Universitas Erlangga tahun 1982, menjadi orthopedic surgeon di universitas yang sama, Universitas Erlangga, di tahun 1992. Kemudian spinal orthopedic dan surgery di Hokkaido Orthopedic Sapporo, Jepang, dan arthroscopy and sports medicine training di Harvard Medical School tahun 1993. Saat ini posisinya adalah sebagai Head Department of Surgery di Siloam Hospital Kebonjeruk sejak tahun 2002. Kemudian Chief of Faith Orthopedic Group, Director of Bone Mineral Density Center, dan yang pasti Founder and Managing Director of Vitamin D Society di Indonesia. Ini dia, aduh saya deg-degan loh. Dr. Henry, oh belum ya? Dok, gimana Dr. Henry? Apa bisa mendengar suara saya? Kok belum di-invite? Ya, Dr. Henry? halo, Gimana halo, dok? selamat malam, Mas, selamat malam, selamat malam. Selamat malam dokter. Dokter makasih banyak ya dok, sudah mau saya tanya-tanya malam ini. Iya, karena si Niko bilang itu teman gue tuh, ayo dong. Ditodong apa nih dok? Dok, saya tuh termasuk
termasuk follower dokter yang udah banyak melihat IGTV-nya dokter ya. Dokter kan suka merekam gitu. Ya, Tapi menurut saya penting sekali nih karena follower saya banyaknya perempuan. Ada yang ya. hamil, ada yang baru melahirkan, ada yang menyusui. Jadi menurut saya penting sekali untuk dokter juga sharing dan mengedukasi follower-follower saya juga, Dok. Karena mungkin dokter yang Ya. lebih berkompeten masalah vitamin D ini gitu. Sebenarnya vitamin D itu nggak bisa didapat dari sinar matahari ya, Dok. Karena orang-orang Jadi, awam biasanya hmm, taunya kan sinar matahari gitu dapatnya. ya. Jadi, ya pertama-tama terima kasih sudah diundang itu. Sumber vitamin D itu ada 3 ya. Sinar matahari, makanan, dan dari suplemen ya. Nah, sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa kalau dari sinar matahari saja, karena masih banyak tenaga medis pun berpandangan bahwa tidak perlu itu suplemen, ya, tidak perlu suplemen, cukup dengan yang natural saja katanya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat kita. Padahal itu sudah banyak penelitian yang menyatakan kalau hanya bergantung pada sinar matahari, maka maksimum kadar vitamin D dalam darah Anda akan mencapai cuma 40-an. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kadar optimal yang mau dicapai. 40-an itu cukup untuk melawan penyakit rickets. Itu adalah penyakit tulang lunak pada anak-anak. Itulah penyakit yang menyebabkan vitamin D pertama kali ditemukan di tahun 1800 akhir. Ya. Jadi kalau kita untuk melawan segala kelainan itu preeklamsi, gestational diabetes pada wanita-wanita hamil, untuk melawan segala macam infeksi bakteri maupun virus yang sekarang lagi marak ada tentunya COVID-19, melawan penyakit jantung, melawan segala macam kanker. Ada 16 sampai 17 jenis kanker yang menurut studi bisa dikurangi insidensnya dengan vitamin D yang optimal. Itu diperlukan vitamin D optimal, 40 tidak cukup. Itu, nah kalau bicara optimal juga itu ada beberapa kriteria. Nah, kalau kriteria laboratorium yang dipakai di Indonesia itu menyatakan cukup itu 30 sampai 100. Ini adalah berdasarkan kriteria dari Endocrine Society di Amerika. Dan kriteria ini sebenarnya dinyatakan, diresmikan 1960-an itu. Jadi sudah lama sekali. Dan sudah banyak sekali dikritik kriteria ini. Karena apa? Karena kriteria ini cuma menyatakan di bawah 30 kurang, tetapi 30 sampai 100 itu cukup. Dan tidak ada kata optimal, tidak ada kata normal. Tidak ada. Dalam yang betul tidak ada. Yang naskah aslinya itu mengatakan di atas 100 potential toxicity. Saya tahu ada beberapa laboratorium sekarang menghilangkan kata potensial itu. Itu berbahaya sekali. Sebenarnya kalau kita melihat naskah aslinya, 30 sampai 100 cukup. Di atas 100 potential toxicity. Dari kata potensial saja kita tahu tidak yakin, tidak tegas gitu. Karena kriteria inilah dikritik di Amerika dengan menyatakan kalau gitu saya mau minta normal berapa? Kan tidak ada yang disebut normal. Nah, kalau kita tetap berpatokan pada kriteria yang berlaku di Indonesia, yang dikatakan cukup kan 30 sampai 100. Nah, jangan 30 udah puas, jangan. Jangan, jadi ambillah. Jangan. Kalau saya bilang kan, masa, ya mohon maaf nih ya, saya mohon maaf. Kalau Anda melakukan sesuatu kan harus sampai orgasme. Ya 80-100 dong, 80-100. Jadi tidak menyimpang dari kriteria itu, begitu. Karena kalau Anda mau lihat kriteria lain, Anda tanya saya, Vitamin D Society Indonesia itu kan berkiblat kepada Vitamin D Council USA. Itu mintanya memang jelas dibilang. Normal itu 80 sampai 100. Itu kriteria mereka. Ada lagi kriteria yang lebih radikal. Nah, kembali ke sumber tadi, kalau ada juga yang bilang, oh dari makanan bisa. Oh tidak, dari penelitian sudah menyatakan bahwa Anda makan apapun, ya, paling kebutuhan vitamin D Anda hanya dicukupi 15 sampai 20%. Ini tidak mungkin. Ujung-ujungnya untuk mencapai nilai optimal yang 80-100 atau ada berapa kriteria lain yang mengatakan di atas 100, itu perlu suplemen. Jadi kalau ditanya, kenapa sih matahari nggak bisa? Matahari itu ada 11 faktor yang bermain.
Jadi tidak berarti gini, oh saya jemur-jemur aja naik vitamin D saya. Oh tidak, itu sangat sangat ada batasan-batasan gitu loh. Kalau Ini dibilang masalahnya dari tenaga medis juga masih banyak yang belum tahu, Dok. Jadi banyak teman-teman saya juga betul, nanya, ini sebenarnya yang bagus nggak hanya dari suplemen, tapi dari matahari. Nah, kemudian pertanyaan ya selanjutnya itu. adalah, berjemurnya Nah, jam berapa? Gitu. Itu oke, juga masih oke kita, oke. Jadi kita katakan begini, kenapa tenaga medis pun masih bingung? Karena di fakultas kedokteran manapun tidak pernah diajarkan vitamin D. Saya udah benar. tanya kok sekarang di FKUI, di FK UNER tidak ada pelajaran vitamin D. Dan saya bertanya kepada teman-teman di luar, bahkan di Harvard Medical School, tidak ada, sama, tidak ada pelajaran subjek vitamin D. Jadi kalau kita ingin menguasai, tentu kita harus belajar. Kalau orang bertanya, loh kok Dokter Henry bisa tahu belajar? Oh, saya orang pertama di negara ini, di republik ini yang belajar vitamin D. Penelitian saya tahun 92, pada saat saya mau selesai PPDS saya, itu adalah mengenai vitamin D. Tahun 92 tidak ada orang bicara vitamin D, saya udah bicara vitamin D. Pada saat itu penelitian saya di Surabaya itu rata-rata 18,2 cuma. Ya, itu pun tidak bisa diperiksa di Indonesia. Sampai kita harus kirim ke Singapura itu. Biayanya mahal, makanya penelitian itu N-nya tidak banyak. Karena kita waktu itu juga tidak ada sponsor kan. Perusahaan obat juga tidak ada yang mau sponsor vitamin D. Jadi memang sulit, tetapi yang membuat saya agak sedih karena bayangkan tahun 92 rata-rata Surabaya 18,2. Ya, 18,1 sih. Kemudian 25 tahun kali. 2000 iya, kemudian oleh WHO menyatakan 2020 negara kita rata-rata cuma 17,2. Jadi bayangkan 28 tahun sudah berlalu, tidak ada kemajuan dan kita adalah negara Asia Tenggara dengan rata-rata vitamin D paling rendah. Lebih rendah dari Filipina, lebih rendah dari Malaysia, lebih rendah dari Thailand, dari Singapura. Nah, saya kecewanya gini, loh, secara ekonomi kita lebih bagus kok dari Filipina, tapi kok vitamin D kita lebih jelek. Iya. Itu karena ketidaktahuan kita. Ya. Sebenarnya ya, Dok, sejujurnya saya tuh juga baru melek terhadap vitamin D itu waktu mau program anak kedua, itu 4 tahun lalu, Dok. Disitulah dari Ya, offset itu mulai gitu dikembangkan, vitamin D itu ternyata harus tinggi. Tapi memang patokannya sampai beberapa bulan yang lalu saya masih 30 sih, Dok. Karena kan jangan. ada Ya, enggak ini, Dokter Dinda. Jadi memang kita tidak menyimpang lah, kita tidak usah terlalu radikal lah. Kita ikuti saja yang dikatakan cukup itu kan 30 sampai 100. Nah, sama dong. Kalau ada ujian 6 sampai 10 lulus, masa 6? Anda 10 dong, ambil 10 dong harus puncaknya. Karena kalau apalagi di obstetri, kayak kan anak saya, kakaknya Niko kan, mohon maaf nih, sudah 2 kali ke dokter kandungan sampai diberikan terapi, apa namanya, IVF atau apa, fertilisasi buatan itu. Tidak berhasil. Kemudian dia berhasilnya kenapa? Pada saat saya berikan vitamin D 30.000. Kenapa dikasih tinggi begitu? Karena suaminya kena COVID. Jadi kita kasih dosis 50.000 suaminya. Anak saya, si istri ini kita kasih 30.000. Jadi suaminya dengan kadar 70 kena COVID, tetapi dia tidak kena COVID, padahal tinggal sama-sama, bayangkan. Suami istri itu pasti kena sama-sama kalau tidak dipisah. Tapi anak saya tidak kena, karena waktu itu kadar vitamin D-nya sudah 117. Tetapi waktu saya kasih 30.000 sehari untuk jaga-jaga, dalam waktu 2 minggu, minggu ketiga hamil dia. Jadi kehamilan itu, kesuburan itu dari vitamin D. Ya, tapi sebenarnya memang pasien-pasien dengan PCOS nih, Dok, ya, pasien-pasien yang dengan obesitas atau riwayat sulit punya keturunan, memang sekarang kan diperbaiki metabolismenya dengan vitamin D, gitu salah satunya. Betul, Memang karena benar. PCOS kan mungkin masih dikaitkan juga dengan autoimun. Itu sering sekali disebut-sebutkan. Ya. Dok, untuk berjemur, Dok, tadi belum dijawab. Oh Berjemur iya, idealnya berjemur tuh begini.